folikulitis malassezia. Folikulitis malassezia ini merupakan suatu penyakit kulit yang bersifat kronik yang terjadi pada folikel pilosibacea, di mana penyakit ini disebabkan oleh jamur kulit yang disebut dengan Malassezia furfur. Penyakit ini tentunya sering mengenai remaja, ditandai dengan adanya papul yang atau brutus yang berwarna kemerah atau hitam, bisa disertai juga dengan nama atau disebut dengan pustul. Folikulitis malassezia atau MF ini adalah penyakit kronis pada folikel pilosibacea yang disebabkan oleh jamur Malassezia spesies. Biasanya berupa papul dan pustul folikular yang biasanya terdapat gatal dan terutama berlokasi di badan, leher, dan lengan bagian atas. Kelainan ini sering salah didiagnosis sebagai akne vulgaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Nah, saya pada hari ini akan dibantu oleh seorang mahasiswa kedokteran Yarsi bernama Muhammad Rafska Falgia yang akan membicarakan tentang folikulitis malassezia. Folikulitis malassezia ini merupakan suatu penyakit kulit yang bersifat kronik yang terjadi pada folikel pilosibacea, di mana penyakit ini disebabkan oleh jamur kulit yang disebut dengan Malassezia furfur. Penyakit ini tentunya sering mengenai remaja, ditandai dengan adanya papul yang atau brutus yang berwarna kemerah atau eritem, bisa disertai juga dengan nama atau disebut dengan pustul. Tentunya penyakit ini gatal. Nah, lokasinya tersering pada area badan, jarang terjadi pada area wajah, karena sering terjadi di area dengan yang tertutup oleh pakaian. Ikuti acaranya sampai habis, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafska Falgia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Dr. Nenden Sobarna, SPK, FINS, SDV, MM, dan teman-teman sekalian telah menyempatkan waktunya untuk dilakukannya presentasi referat dengan judul folikulitis malassezia. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi, folikulitis malassezia atau MF ini adalah penyakit kronis pada folikel pilosibacea yang disebabkan oleh jamur Malassezia spesies. Biasanya berupa papul dan pustul folikular yang biasanya terdapat gatal dan terutama berlokasi di badan, leher, dan lengan bagian atas. Kelainan ini sering salah didiagnosis sebagai akne vulgaris. Untuk epidemiologi sendiri itu insidensi tertingginya itu pada usia remaja dan dewasa muda serta lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Ini sering terjadi di negara-negara tropis dengan temperatur dan kelembapan yang tinggi. Dia menurut penelitian Durdut et al. 2012 itu terhadap 49 pasien di Turki menunjukkan bahwa usia yang paling umum terkena MF ini adalah usia 26 tahun. Di Indonesia sendiri, prevalensi populasi secara global itu masih belum diketahui, tetapi pada penelitian di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya didapatkan 36 pasien dengan usia rentang itu 15-24 tahun. Untuk etiologinya itu, tadi ada jamur penyebabnya adalah Malassezia spesies yang merupakan flora normal kulit yang bersifat lipofilik dan dimorfik. Dia itu mampu hidup dalam dua bentuk, yaitu bentuk ragi dan bentuk miselium. Biasanya bentuk ragi ini banyak ditemukan pada kulit yang normal, sedangkan yang miseliumnya adalah bentuk yang patogennya. Dilaporkan juga bahwa spesies yang predominan ini ditemukan pada lesi adalah adanya lesi Malassezia globosa dan Malassezia sympodialis. Meskipun penelitian lain juga menemukan adanya Malassezia restricta. Malassezia ini juga bisa memberikan banyak gambaran klinis, antara lain juga bisa terjadi pityriasis versicolor, Malassezia folikulitis, dan dermatitis seroboik. Ini untuk faktor predisposisinya. Ada faktor eksternal itu ada suhu dan kelembapan udara yang tinggi, penggunaan pakaian yang oklusif, penggunaan pakaian-pakaian yang ketat yang dapat meningkatkan keringat, terus juga penggunaan bahan-bahan berlemak atau pelembab secara berlebihan. Ada juga faktor khas atau individu seperti kulit berminyak yang dipengaruhi oleh hormon, kegemukan, kehamilan, stres atau kelelahan, terus juga ada keadaan tertentu seperti diabetes mellitus dan defisiensi imun, dan penggunaan obat-obatan seperti antibiotik dan steroid. Ini untuk patogenesisnya, jadi tadi dari etiologi sendiri, dari jamur Malassezia-nya sendiri, dan ditambah dengan ada faktor predisposisi ini akan menyebabkan penyumbatan folikel dan juga adanya pertumbuhan jamur ini di kelenjar sebasea. Dan nanti akan biasanya ini ditemukan dalam stratum corneum dan di pilar foliculi.
di daerah yang terjadi peningkatan aktivitas kelenjar sebasea. Setelah itu terjadi ada perubahan hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak rantai sedang dari asam lemak bebas. Hasilnya dia akan adanya sel mediasi yang merespon dan mengaktifasi dari jalur komplement alternatif yang dapat menyebabkan peradangan. Tingginya pertumbuhan dan multiplikasi dari jamur ini di wilayah-wilayah folikel rambut ini akan menyebabkan pengembangan ruam pada kulit. Dia bisa membentuk patch gatal dan ada jerawat. Biasanya papul dan pustul ukurannya 2-3 mm. Untuk manifestasi klinisnya tadi secara tipikal berupa monomorfik dengan diameter kurang lebih 2-3 mm. Dia biasanya bersifat gatal pada tempat predileksi. Yang dapat ditemukan itu daerah predileksi itu biasanya pada dada, punggung, lengan atas, leher, dan wajah. Pada beberapa kasus juga dapat ditemukan epidermolysis vesikular atau dermatitis seboroik secara bersamaan. Ini untuk gambarannya, papul dan pustul ini pada dada. Ini untuk gambaran monomorfik, papul dan pustul pada bagian wajah. Untuk diagnosis sendiri itu berdasarkan kombinasi antara gejala dan gambaran klinis serta pemeriksaan penunjang. Untuk kombinasi gejala seperti gatal dengan gambaran klinis yang tadi dapat didapatkan adanya papul atau papulopustul. Terus juga dapat dikonfirmasi dengan menemukan kelompokan sel ragi dan spora bulat atau blastospora pada pemeriksaan isi folikel. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa digunakan pemeriksaan KOH 20%, histopatologi dan pemeriksaan Woodslam. Untuk KOH sendiri, untuk pemeriksaan KOH ini dilakukan dengan mengambil korokan dari lemak kulit, kemudian ditetesi menggunakan cairan KOH 20% yang diwarnai menggunakan tinta blue Parker di atas preparat. Ada penelitian menyebutkan bahwa hasil KOH positif itu jika nilai grade-nya minimal lebih dari +2, ada juga yang menyebutkan 3, dan ada yang +4. Untuk grading-nya sendiri, jadi untuk +1 itu adanya 1-2 spora yang tersebar, tidak berkelompok. Kalau +2 itu terdapat 2-6 spora dalam kelompok atau 3-12 spora tersebar. Untuk +3 itu ada 7-12 spora dalam kelompok atau 13-20 spora tersebar. Untuk yang +4 itu ada lebih dari 12 spora dalam kelompok atau lebih dari 20 spora yang tersebar. Untuk pemeriksaan histopatologi itu dia digunakan untuk membedakan Malassezia folliculitis dengan folliculitis lainnya seperti yang akibat erupsi obat, bakteri atau yang eosinofilik. Biasanya ditemukan adanya ostium folikel melebar dan bercampur dengan materi keratin. Juga dapat terjadi ada ruptur dinding folikel sehingga terlihat respon peradangan campuran. Untuk Woodslam ini dia biasanya dapatkan gambaran positif itu memberikan warna kuning kehijauan dan juga bisa menghasilkan warna putih atau biru terang. Untuk diagnosis bandingnya pertama ada acne vulgaris. Jadi acne vulgaris ini termasuk entitas yang dapat sembuh sendiri atau self-limited disease. Biasanya ditemukan dari segala usia. Dia merupakan peradangan kronik dari unit folikel pilosebasea. Penyebabnya banyak multifaktorial. Dengan gambaran klinis biasanya berupa adanya komedo, papul, pustul, nodus, dan kista. Ini tempat predileksinya acne vulgaris ini pada wajah dan leher itu sekitar 99%, pada punggung 60% dan dada 15%, serta bahu dan lengan atas. Yang kedua ada folikulitis bakterial, dia pioderma pada folikel rambut, berupa pustul folikular, terasa agak nyeri dan dapat disertai gejala Vexicocus, dapat disertai demam dan malaise. Yang ketiga ada erupsi acneiformis, ini atau dikenal juga dengan nama akne medikamentosa atau akne steroid. Dia biasanya didiagnosa klinis dengan gambaran lesi monomorfik berupa papul, erytem, dan pustul tanpa lesi komedo pada area seboroid, di wajah, leher, dada, punggung, bahkan di area lain di luar predileksi acne vulgaris. Biasanya fokusnya itu dengan riwayat menggunakan kortikosteroid sistemik jangka lama. Setelah itu ada yang folikulitis eosinofilik, ini biasanya pada pasien HIV, dia berupa papul yang berpusat pada folikel, biasanya sangat gatal berwarna pink kemerahan, adanya edema, terus ada lesinya cenderung simetris di atas puting lengan atas, kepala, dan leher. Ini untuk gambaran acne vulgaris. Lanjut ini untuk gambaran yang erupsi acneiformis. Nah, untuk tata laksananya sendiri, jadi penyakit ini itu dia ada peningkatan yang lebih baik saat menggunakan terapi anti jamur. Biasanya digunakan anti jamur yang oral dikarenakan pada awalnya itu raginya itu berada jauh di dalam folikel rambut. Anti jamur topikal juga dapat diberikan untuk terapi sebagai terapi tambahan atau profilaksis karena kekambuhan sering terjadi. Untuk yang terapi oral yang sistemik itu bisa diberikan itraconazole dengan dosis 200 mg per hari selama 2-3 minggu.
fluconazole 150 mg per minggu selama 2-4 minggu, dan ketoconazole 200 mg per hari selama 2-4 minggu. Juga bisa diberikan terapi topikalnya seperti sampo ketoconazole 2% 2 kali per minggu selama 2-4 minggu, dan sampo selenium sulfida 2,5% sekali per hari selama 3 hari. Untuk pencegahan, ada edukasi sebagai pencegahan. Yang pertama adalah untuk menghindari keringat yang berlebih, menjaga kulit tetap kering, melakukan konseling mengenai cara menghindari faktor pencetus, dan menghentikan pengobatan antibiotik dan kortikosteroid yang digunakan dalam jangka waktu lama. Untuk prognosisnya, secara umum baik, tetapi jika faktor predisposisinya itu tidak dapat dihilangkan akan bersifat kekambuhan. Ini untuk daftar pustakanya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Nah, demikian tadi penjelasan dari Muhammad Raska Fathia. Jadi kita ketahui bahwa pada penyakit ini yang terpenting adalah menjaga agar kulit tubuh kita kelembabannya dijaga, suhunya juga jaga agar tidak terlalu tinggi, atau kita harus menjaga selalu sejuk agar tidak terlalu banyak keringat dan juga tidak menyebabkan pertumbuhan dan yang akan meningkat. Dan tentu kita harus mandi ya 2 kali sehari. Jangan lupa menggunakan juga pakaian yang sifatnya non-clean seperti itu. Demikianlah pemirsa, semoga bermanfaat dan jangan sampai tertular atau terkena penyakit ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.